Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi di podcast keliling ya. Ini namanya sekarang, kalau kemarin gak ada namanya, sekarang udah ada ya. Polling, podcast keliling, seperti itu. Dan kebetulan saat ini saya juga sudah kedatangan, ya bisa dibilang salah satu murid saya juga, yaitu Mutia Zen Ummul Hafizah. Tepuk tangan dulu. Apa kabar nih Mutia? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Apa aja sih kesibukannya? Sekarang kan kuliah ya udah masuk, udah mulai offline. Offline ya. Terus saya kebetulan di pondok kan pulangnya. Di pondok ya. Terus ngajar-ngajar juga dikit gitu. Oh mungkin itu aja mungkin ya, kuliah dan ngajar. Oke. Tuh. Jadi sekarang Mutia ini masih mahasiswa semester 4. Semester kebetulan. 4 di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Ini mungkin yang nonton ada juga ya yang dari UB. Kalau kata anak-anak ada juga yang katanya UB, tapi bukan Universitas Brawijaya, tapi Win banget. Win banget ya. Oke Mutia asal dari Mojokerto ya. Mojokerto mana tuh? Saya tahunya kalau Mojokerto itu Suko apa Soko? Suko. Nah itu di mana? Apa di situ atau di mana? Bukan, saya itu di kota Keranggan ya, tepatnya di Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Kalau Suko itu termasuk kabupaten. Jadi di Mojokerto itu ada dua, ada kota sama ada kabupatennya. Oh iya. Berarti ada kota ya. Saya kira cuma kabupaten. Keren juga berarti ya. Kalau saya tahunya ya Mojokerto itu Trowulan ya, tempat-tempat sejarah. Tempat-tempat sejarah. Dan apa lagi kalau Mojokerto? Buddha Tidur, ada Buddha Tidur. Oh ya. Oke. Dan Mutia selain kuliah dan ngajar tentunya kan aktif ikut-ikut lomba kan masih sekarang. Lomba apa aja yang biasanya Mutia itu ikuti? Lomba tilawah, syarhil. Dan ada lagi tuh kayaknya yang terbaru ya. Iya, lomba dai. Iya, nanti kita akan kupas nih satu persatu mengenai bidang-bidang yang Mutia ikuti seperti itu. Oke, Mutia sendiri memang dari keluarga berapa saudara? Dua saudara. Sama adik. Saya sama adik. Adiknya cowok cewek? Cowok. Berarti putra putri ya. Iya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ya yang ada di rumah, Mutia ini sebenarnya basic aslinya di tilawah ya atau tartil. Jadi yang ingin saya tanyakan itu yang pertama itu tartil dulu atau tilawah dulu waktu belajar? Tilawah dulu. Gimana itu belajarnya kapan? Mulai umur berapa? Belajar ke siapa? Kalau tilawah itu awalnya itu dari kelas 4-5 SD gitu. Itu dulu kan dari sekolah ada ekstra. Nah, kemudian ini sekolah apa dulu? SD, SMP, SD. Iya, SDN dulu. Terus sama orang tua itu diprivatkan ke guru di Mojokerto juga. Sebetulnya bukan di tilawah dulu sih. Dulu itu dinyanyi. Kemudian sering ikut lomba-lomba nyanyi. Nyanyi apa dulu nih? Nyanyi dangdut, koplo, atau sholawat? Nyanyi itu lagu wajib Indonesia gitu loh, lagu nasional. Iya, lagu gitu. nasional ya. Nah itu dulu lomba nyanyi. Kemudian latihannya itu sampai di gereja. Saya itu pernah masuk gereja. Sampai gereja? Itu latihan apa memang? Latihan. Kenapa kok latihannya di situ? Soalnya kebetulan kan gurunya itu non-Islam. Oh iya kan nasionalis ya. Gurunya non-Islam. Kan saya sekolahnya di SD tadi. Ya itulah indahnya keberagaman yang ada di Indonesia ya. Iya. Terus kemudian ibu saya itu menyadari potensi saya ada di suara. Tapi ibu saya tidak mau kalau saya jadi penyanyi nantinya. Jadi diarahkan ke tilawah itu tadi. Tilawah ya. Berarti awalnya belajar langsung tilawah ya, bukan tartil dulu? Bukan. Waktu umur berapa itu kira-kira? Kelas berapa? Kelas 4.
kelas 4. Kelas 4, iya masih unyu-unyu itu ya. Umur 9 tahun. Iya, itu. Oke. Terus kalau untuk pengalaman Mutia sendiri di dunia per MTQ-an ini dimulai sejak kapan? Itu kan belajarnya. Iya. Kalau mengikuti lombanya itu sejak kapan? Sejak kelas 5. Oh, sejak kelas 5. Berarti langsung ikut lomba-lomba pada saat waktu itu ya? Iya. Itu Lomba tingkat kota dulu kan, lomba anak-anak. Oh, anak-anak, cabang anak-anak ya. Anak-anak. Terus Selanjutnya MTQ di Banyuwangi kalau nggak salah tahun itu 2016 apa 15 ya? 15. Itu ikut apa? 15. Ikut tilawah anak, cabang tilawah anak. Nah, iya. Waktu itu mungkin kalau Mutia sadar berarti Selfie teman satu partnernya itu kan juga ikut. Juara 3 apa harapan dia waktu itu MSQ? Oh, MSQ ya. Ya, itu. Ya itu berarti ya pengalaman mengenai belajar tilawah ya. Nah, untuk sekarang sebenarnya kita gak perlu terlalu bahas yang positif-positif, tapi saya juga ingin membahas mengenai Mutia nih sisi gelapnya mungkin ya. Sisi gelapnya, karena saya mendengar ya, dapat info nih, saya kan ngekepoin kayak gitu ke orang-orang terdekat dari Mutia, banyak yang ingin saya bongkar. Ini fakta atau mitos? Nah, kayak gitu loh. Iya. Jadi Mutia nih katanya kalau mau buat story, nih mau buat story, mau lihat story kan, ini sebelum dipencet atau sesudah di post kayak gitu dilihat dulu. Wah, ini benar apa enggak? Fakta. Kenapa bisa dijelaskan? Ya saya lihat ya, ini bagus enggak gitu, kayak dicermati dulu. Tapi apa harus digini apa harus itu motivasinya apa di situ? Itu ya cuman lihat dari sisi sini gimana, sisi sini gimana. Kalau sudah bagus baru di-post. Gitu. Itu berapa lama gini-gininya? 1 jam? Enggak, 5 menit. 5. Wah, itu lama juga dong. Itu apa? Informasi yang saya dapatkan dari Mutia ini ya. Ada saja emang ya. Tapi kalau nggak sesuai dengan ekspektasi nggak diupload berarti ya. Ya kadang diupload, cuman selang 1 jam atau setengah jam dihapus lagi. Karena tahu wah ini ada yang kurang nih kayak gitu ya. Dihapus ya. Kebanyakan memang seperti itu ya. Ya saya sendiri ya juga seperti itu soalnya. Ya masih labil gitu. Oke, ya itu sih sedikit informasi yang saya dapatkan. Tapi kalau Mutia sendiri kan pastinya juga pernah kecil kan? Iya. Masa-masa kecil. Apa sih masa-masa kecil yang mungkin itu bandel lah bagi seorang Mutia gitu loh. Kalau sekarang kan udah dilihat orang, wih Mutia betapa anggunnya kayak gitu kan. Kata aki-aki ya, kata cowok-cowok. Tapi di balik itu kan pasti ada pengalaman dulu waktu kecil, kejadian lucu. Apa sih, ada nggak kira-kira? Kebetulan saya itu kecil itu dididik keras ya sama orang tua. Jadi misalnya nih dulu itu didik keras orang keduanya apa salah satunya? Dua-duanya. Iya, jadi misalnya dulu itu kan teman-teman pada main tuh. Tapi saya itu belum dibolehin main sebelum ngisi soal-soal latihan. Dari sekolah. Dari orang tua. Jadi saya itu dibelikan apa? Semacam bang soal, terus disuruh apa? Ngisi sebelum belajar. Nggak boleh belajar kalau belum ngisi itu tadi, kayak gitu. Dan itu tiap hari? Iya, nggak tiap hari sih ya, kadang-kadang. Oke. Ya. Sambil diminum juga ini ya. Ini mereknya sengaja disembunyikan karena belum ada sponsor yang masuk. Silakan yang mau bekerja sama dengan kami. Semoga nanti bisa diberi sponsor ya. Dan ini kebetulan juga dalam kondisi hujan ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi karena sebenarnya kami ini
outdoor di taman ya, tapi gara-gara sekarang hujan, ya sudah kita seadanya saja udah ya. Yang penting podcast untuk kedua kali ini kita jadi seperti itu. Selain itu mungkin masih ada lagi? Apa ya? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada nih saya sampaikan lagi mungkin info yang saya dapatkan. Iya. Jadi kalau dari info yang saya dapatkan ini, Mutia itu kalau tidur suka gaya Putri Duyung. Gimana ini konsepnya kayak gitu? Apakah itu tidur ala Rasulullah sunnah atau punya versi sendiri? Gimana itu ceritanya kok bisa? Itu kalau Itu benar berarti ya? iya benar. Kalau apa? Itu kalau nyantai gitu sih. Kalau misalnya nyantai. habis latihan kan biasanya kan mungkin ini informasinya dari Talita atau Amol sih ini. Nah, kalau sama mereka berdua kalau lagi latihan di masjid gitu, kalau misalnya capek gitu saya leyeh-leyehnya sambil kayak gitu. Teman-teman itu nyebutnya gaya duyung. Duyung, Putri Duyung. Saya juga ketika dapat informasi itu agak kebingungan gimana posisinya. Ternyata yang seperti itu, seperti ini ya. Sambil kakinya ditekuk kayak gitu ya. Dan itu katanya bisa sampai tidur terus kayak gini ya. Bisa kayak gitu. Iya bisa. Ya ampun, ini unik-unik ya ceritanya. Ciri khas. Pasti teman-teman di rumah juga mempunyai kebiasaan sih ketika tidur kayak gitu tuh. Dan saya rasa ya memang hal yang lumrah. Iya. Kalau saya sendiri ya waktu kecil dulu seperti itu. Oke, itu Mutia. Jadi itu mengenai hal Iya. sisi gelapnya Mutia ya. Lagi sisi gelapnya. Iya. Tuh. Jadi sebelum kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh subscriber kita tetap ingin mengulik mengenai Mutia ini ya. Oke, mengenai tilawah tadi udah, dan akhir-akhir ini kan juga sempat pindah haluan nih. Pindah haluan mengikuti lomba. Biasanya ikut lomba tartil, ikut lomba tilawah. Sekarang malah pindah ke cabang dai ya. Ini jarang-jarang soalnya ya, orang yang basicnya udah di tilawah tapi sekarang pindah ke dai kok bisa. Ya itu kok bisanya bagus sih. Tapi kenapa? Alasannya kenapa? Biar teman-teman kita yang di rumah ini juga termotivasi. Iya. Kok bisa? Sebenarnya bukan pindah haluan sih, sebenarnya nambah haluan. Nambah haluan. Ya motivasinya pengen bisa aja, kan kebetulan nih saya gabung di MTD. Ya, MTD kan mewadahi para dai-dai yang hebat seperti contohnya Ustadz Sonif yang di Aksi, terus Ustadzah Talita yang Masya Allah sekali ya. Dan saya diem dulu. Belum launching soalnya ya. Belum launching, santai dulu. Nah gitu. Saya itu melihat peluang yang ada di MTD ini. Kalau saya nggak memanfaatkan belajar dai, itu eman-eman gitu loh. Saya sudah diwadahi di MTD, cuman saya nggak mau belajar kan eman-eman gitu. Oke ya, makanya sebenarnya ketika kita berada di sebuah pendidikan ya, entah itu apapun, khususnya mungkin seperti Mutia di jenjang perkuliahan, selagi bisa diikuti, kalau bisa semuanya diikuti kayak gitu loh. Kalau kalian nanti sudah lulus, kalau mungkin sudah berkeluarga juga ya, pasti akan kepikiran, kenapa kok dulu saya nggak belajar itu kayak gitu loh. Kalau kayak Mutia nanti udah enak, ini bekalnya udah banyak. Kalau sudah punya ngomongan nanti bisa bisa diajarkan ke anaknya. Tapi ngomong-ngomong calonnya udah ada belum? Belum, masih kecil. Oh, masih kecil. Ya, semoga segera ada ya, karena nanti kan bisa seterusnya istiqomah syiar di Indonesia.
Ini kita juga kedatangan tamunya ya, gak apa-apa biar jadi penonton. Talita silakan masuk tapi jangan ke frame, cukup di belakang ya. Oke, kita lanjut. Mengenai mengikuti dai. Kemarin waktu mengikuti dai itu kira-kira kendalanya, kesulitannya itu apa sih? Kesulitannya, saya itu kesulitannya di menghafalkan teks ya, butuh beberapa waktu. Nah, saya itu kebetulan itu hafal teksnya ya karena sering mendengarkan teman-teman latihan, sering mendengarkan Talita latihan, sering mendengarkan Amo latihan gitu. Saya jadi paham gitu loh. Tapi kalau saya mempelajari teks baru itu saya agak lumayan sulit lah. Iya betul itu. Karena saya juga demikian ya, sulit menghafal. Tapi saya tuh bisa cepat nangkep. Nah, jadi misalkan ada teman saya yang bagus dulu waktu di pondok, saya simak, oh kayak gini, akhirnya tiru bisa. Seperti itu nggak? Iya, seperti berarti itu. sama gitu. Karena saya kelemahannya memang menghafal. Tuh. Oke, untuk selanjutnya nih. Mutia kan ada Instagram ya? Iya, ada Instagram. Silakan coba cek Instagram MTD Media Channel. Jadi untuk teman-teman semuanya, ke depan insya Allah polling podcast keliling ini akan hadir di setiap bulannya ya. Jadi teman-teman nanti jika sudah ada pematerinya bisa bertanya melalui Instagram MTD Media Channel. Jadi bisa dilihat nanti bintang tamunya siapa. Nah ini ya saya izin pegang HP-nya dan saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman. Banyak banget tapi ini ngomong-ngomong ya ampun. Dari Adit Laswar 2021, tips menangan lomba selain latihan dan berdoa apa nih? Ada nggak? Menangan lomba ya? Ya, kok bisa sering menang selain latihan dan doa itu apa biasanya? Ya pastinya itu rezeki, bagian dari rezeki. Ya, kita kan sebagai manusia kan sudah sepatutnya berusaha latihan ikhtiar gitu. Nah nanti masalah menang atau enggak itu sudah ada yang ngatur. Ya, jadi intinya sebenarnya poin penting, ya memang sudah disebutkan sama Mas Adib ini ya. Ya yang penting itu latihan dan berdoa itu. Selebihnya itu sebenarnya kita tawakal aja gitu. Yang penting ikhtiar baru tawakal. Ini yang kedua langsung dijawab ya. Ini agak banyak, jadi kita harus singkat-singkat. Isma FTRN _ bagaimana tips agar terus konsisten berlatih ala Ustazah Mutia? Gimana nih latihannya? Kalau biar konsisten gitu ya. Kalau menurut saya sih kita itu harus ada target tiap latihan. Jadi misalnya latihan pertama kita harus target di ini, pencapaian ini. Terus latihan selanjutnya ada target di latihan ini gitu. Nah, berarti harus bertarget ya. Terus? Iya, terus kita harus meluangkan waktu gitu untuk latihan itu tadi biar bisa istiqomah. Ya, karena di kesibukan kita yang mungkin sebagai mahasiswa tentunya kan banyak tugas, apalagi Mutia juga ngajar. Nah, di samping kesibukannya itu ya tentunya juga harus mengorbankan waktunya untuk latihan. Kalau tidak seperti itu, gak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Memang harus ada yang dikorbankan. Entah mungkin ketika ikut lomba, kok bentrok dengan mata kuliah. Nah. Berarti ambil jatah dulu, seperti Talita. Ini bintang tamu yang kemarin hadir juga. Lanjut ya, ini. Musfik Rifki. Gimana caranya biar pede latihan kori di tengah aktivitas kuliah? Berani mengeluarkan suara, tip and trick. Ini sama ya, kurang lebih sama pertanyaannya ya. Jadi mungkin saya pilih aja yang tidak serupa. Oke, saya pilih dulu.
tips, ini dari temennya sendiri. Tips membagi waktu antara kuliah, mondok, dan lomba-lomba dari Talita Syahda. Gimana tuh cara membagi waktunya? Kalau kuliah kan udah ada jadwalnya ya. Nah, kita ambil di sela-sela jam kuliah tadi itu untuk latihan lomba. Terus kebetulan saya kan mondoknya kan setoran kan. Nah, itu kita itu menyiapkan setoran tiap hari. Nah, itu gimana sih bisa menyiapkan setoran tiap hari? Itu kita menyisihkan di waktu-waktu kosong. Jadi kita itu harus pintar-pintar memanajemen waktu. Nah, mantap manajemen waktu. Ada lagi? Kalau kata ustazah saya itu, semakin kita disibukkan dengan kegiatan, semakin pintar juga kita mengatur waktu, semakin pintar kita manajemen waktu. Misalnya nih, kita ada kuliah, ada ngaji, ada latihan untuk lomba. Nah, gimana caranya semua itu bisa kita lakukan di dalam hari yang bersamaan? Nah, itu salah satunya juga mau nggak mau kita harus memanajemen waktu. Oke, ya. Manajemen waktu itu quotes dari Ustazah Mutia yang harus dicatat ya, karena waktu itu ibaratkan pedang ya. Kalau teman-teman bisa menggunakan dengan baik ya pasti dampaknya akan baik. Tetapi sebaliknya seperti itu. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya karena waktunya itu adalah emas seperti itu. Lanjut dulu. Selanjutnya pertanyaan ini banyak banget ya. Jadi langsung saya pilih saja. Tips bagaimana dari Aldi Taufik 01. Tips bagaimana cara agar lancar ngomong saja Min? Apa ada amalan-amalan? Ini mungkin intinya ketika lomba kayak Mutia, apakah ada amalan-amalan yang itu dilakukan kayak gitu? Gimana kalau Mutia sendiri? Kalau saya sendiri ya, sejauh ini masih belum ada amalan-amalan khusus ya. Cuman minta kelancaran, terus ya baca-baca surat Al-Fatihah gitu aja. Ya, tapi ritual seperti minta restu sama orang tua dan guru-guru pasti tetap dilakukan kan? Ya, karena itu di balik kesuksesan kita tentunya harus mendapat ridho dari orang-orang di sekitar kita. Kameramen itu sudah berapa menit? 23 ya, masih bisa kita lanjut dulu. Fauzan FF tanyain mau nikah kapan? Mau nikah kapan? Mau nikah kapan? Waduh, saya ini masih semester 4 ya, masih kecil. Ya minimal lulus S1 gitu kan. Minimal lulus S1 kan berarti udah 2 tahun lagi dong. Iya. Berarti harus prepare dari sekarang kan biar gak salah pilih. Udah ada belum? Belum ada dah. Udah. Oke, itu ya berarti target atau minimal itu ketika sudah S1. Iya, karena kan saya juga teringat ini sama quotesnya Neng Saila. Jadilah terdidik sebelum mendidik. Oh, mendidik. Iya. Saila Hasina, Neng Saila Hasina ya. Iya, Neng Saila Dirboyo. Ya, oke itu ya. Jadi silahkan kalau yang mau daftar ke Mutia ditunggu 2 tahun lagi ya. Atau bisa pendaftaran langsung ke saya sendiri selaku yang ngebina Mutia, silakan. Iya. Nanti akan saya seleksi dulu ya. Tapi kayaknya nanti yang daftar ke saya orang-orang yang di sekitar saya kayaknya. Contoh kepala departemen ya. Departemen apa nih? Gak usah sebut merek. Ini selanjutnya dari Alvinanur 75. Bagaimana tips supaya bisa terus konsisten dalam berkarya dan bisa kalau ini tadi sudah dijawab ya mengenai konsisten, dan selanjutnya ada
dan bisa menghadapi omongan-omongan orang lain yang mungkin tidak suka pada kita. Nah, tentunya kan sebaik apapun kita dalam berusaha pasti ada orang yang nggak suka. Nah, cara Mutia mengatasi itu gimana? Kalau saya mempunyai prinsip ya, Prinsip? dipuji tidak tinggi, dihina tidak tumbang. Ya. Jadi meskipun ada orang berbicara tidak enak mengenai kita, kita itu nggak sakit hati dan nggak menghalangi kita untuk tetap berkarya begitu. Iya, oke. Iya betul tadi yang dikatakan oleh Mutia, dan kalau untuk saya sendiri sih ya memang betul ya, ketika kita berusaha sebaik apapun itu pasti ada yang nggak suka. Caranya gimana? Kalau diri saya sendiri, selagi dia tidak merugikan kita, ya udah nggak apa-apa, biarin aja kayak gitu. Karena tanpa adanya mereka, kita juga nggak akan jauh lebih baik kan. Iya, betul. Mendapat kritikan, kita harus memperbaiki diri kita untuk lebih baik. Jangan malah kayak tadi tuh tumbang kan katanya. Ya itu sebenarnya yang harus diatasi. Nah itu. Mutia, ya untuk pertanyaannya saya rasa cukup ya, karena kebanyakan ini pertanyaannya mirip ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti mau bertanya lagi bisa dipilah. Kalau sudah ada yang bertanya demikian, bisa bertanya yang lainnya. Tidak hanya yang baik-baiknya, mungkin ada pertanyaan yang kurang baik atau gimana, nggak apa-apa, ditanyakan aja. Oke, sekarang saya mau kembali lagi ke tilawah. Iya. Kalau tilawah sendiri, Mutia sudah menguasai berapa lagu? Ini yang tilawah ya? Iya. Berapa lagu yang udah dikuasai? Iya. 7 lagu, cuman ada beberapa yang masih ngambang gitu loh. Ya, karena untuk tilawah ada 7 ya. Iya. Ada 7. Dan biar teman-teman di rumah itu tidak bertanya-tanya bagaimana kualitas dari Ustazah Mutia ini, ya tentunya dicontohin dikit dong. Entah terserah makro apa sudah. Biar gak panjang makro MSQ deh. Iya. Langsung aja gitu. Langsung aja. Ini lagu apa yang mau dibawakan? Lagu apa? Lagu Nahawan kali ya. Nahawan ya. Nanti tartil juga ya. Sekarang Nahawan, nanti tartilnya harus beda ya. Oh gitu. Oke. Itu sekarang ini biar disimak dulu ya. Lagu Nahawan tilawah dari Mutia. Coba biar yang lain juga tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk pemateri kita yang luar biasa suaranya, menyentuh hati para akhi-akhi. Itu tilawah dari Mutia, lagu Nahawan. Nahawan. Itu ya contoh mungkin teman-teman yang mau belajar nanti
Khususnya yang di Malang juga kalau mau belajar ke Ustazah Mutia nih bisa langsung gabung dengan MTD juga nanti biar diajari, karena banyak juga yang sudah diajari sama Kak Mutia, Bunyai Mutia ya kayak gitu. Itu tilawah ya. Iya. Sekarang tartil atau murattal. Terserah sih, atau Al-Fatihah saja suratnya. Kalau Al-Baqarah ya nanti kita syutingnya gak selesai-selesai ini. Lagu apa? Lagu apa ya? Ini saking banyaknya ya, dia sampai bingung ya. Selain Hawan tapi. Lagu Bayati mungkin ya. Oke. Bayati. Ini sekarang tartil gimana? Coba Mutia. Oke, kita mulai besok saja ya untuk tartilnya. Kelamaan ini. Gimana? Udah ketemu? Sebentar, masih mengingat-ingat ya. Masih mengingat-ingat. Kita sungguh 1 abad lagi biar sama umurnya dengan NU ya. Apa ras aja ya biar. Oh gak apa-apa, gak apa-apa. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, tepuk tangan meriah. Udah rame, udah yang tepuk tangan itu satu kampung udah semua. Itu ya bacaan murattal lagu Ros itu. Jadi teman-teman biar tahu juga ya, biar dapat ilmu, kalau bacaan yang biasa diperlombakan itu ada tartil dan juga ada tilawah. Seperti itu. Oke. Ibu ada apa bunyi, Bu? HP-nya siapa? Oh, gak ada ya. Oh ini ya ampun kan. Ada alarm ternyata, guys. Oke, Mutia. Tadi kan kita udah mengulik bidangnya. Sekarang saya ingin tahu peristiwa atau kejadian yang paling berkesan dalam mengikuti perlombaan, khususnya bidang tilawah, atau event yang mungkin itu, wah ini saya paling bahagia atau gimana lah. Ketika apa? Momen MTQ paling bahagia itu saat Ramadan kemarin ya. RRI di iya. Aceh. Meskipun saya nggak benar, cuman saya itu dari awal, diceritain dari awal biar tahu iya. awalnya gimana kok bisa-bisa ke Aceh. Itu kan keajaiban ya. Iya, keajaiban banget. Nah, pertamanya kan saya mengikuti seleksi RRI itu di RRI Malang kan. Nah, kebetulan saya itu tanafus waktu tampil. Tanafus, kemudian sebelum ke situ tanafus, mungkin ada yang nggak tahu tanafus itu apa. Tanafus itu ambil nafas di tengah-tengah ayat. Nah, itu kalau di perlombaan itu ya salah satu kesalahan juga fatal. Ya. Jadi tanafus itu alhamdulillah. Gitu. Lanjut dulu. Nah, lanjut. Kemudian saya itu mendapatkan juara 2. Nah, otomatis nggak bisa lanjut lagi kan kalau juara 2. Karena yang dikirim juara satunya. Nah, kemudian
saya pulang di Mojokerto. Kebetulan itu kan kuliahnya belum offline ya, masih online. Jadi saya bolak-balik Malang Mojokerto. Perjuangan ya. Pulang ke Mojokerto, selang 1 hari atau 2 hari, saya ditelepon sama pihak RRI Malang. Nah, sebentar ini biar nggak ganggu dulu. Oh iya. Taruh di bawah aja di situ. Nah, ditelepon di RRI Malang Sama pihak RRI Malang. Kemudian saya ditelepon, disuruh mewakili RRI Malang di PTQ RRI Aceh. Nasional di Aceh. Terus kenapa gitu, saya kan bilang gitu kan, kenapa ibu kok tiba-tiba saya yang berangkat gitu, karena yang juara 1 itu mengundurkan diri, jadi yang juara 1 itu nggak mau berangkat gitu loh. Iya ya, akhirnya yang mewakili RRI Malang itu Mutia ke Aceh. Takengon ya. Takengon, iya. Sama ini partnernya. Iya. Apa yang kemarin udah hadir, sekarang nggak ditampakkan karena belum make up ya. Itu. Tapi gimana waktu itu? Meskipun belum juara, tapi kan kok bisa jadi berkesan kan? Waktu itu belum dapat kan? Iya kan? Waktu itu belum juara, tapi Mutia bilang itu paling berkesan. Kenapa? Nah. Iya, karena pertama ya itu tadi berangkatnya itu adalah sebuah keajaiban. Terus yang kedua, saya di sana itu kan sama Masya Allah ahli Quran yang Masya Allah. Saya itu seneng gitu loh berteman dengan mereka, mencari pengalaman dengan mereka. Terus kan sedikit banyak kan ada ilmu ya yang saya dapatkan gitu. Ya itu. Jadi ya kalau kesimpulan yang bisa saya ambil dari Mutia tadi, meskipun kita gak juara, tapi kita dapat pengalaman lebih, itu sebenarnya hal yang luar biasa dan nantinya bisa kita amalkan. Percuma kalian juara, tapi itu gak mengesankan dalam segi perjalanan. Apalah arti sebuah piala? Iya. Pengalaman itu yang sebenarnya betul-betul bermanfaat buat kita. Betul. Khususnya ketika kalah harus tetap legowo. Nggak usah yang kayak, saya kok kalah, waduh, nggak usah ikut lagi. Aduh, kalau itu ya perlu diperbaiki lagi mentalnya. Seperti itu. Selain itu mungkin ada lagi, Mutia. Apa ya? Ini kesan yang buruk sih menurut saya. Gimana? Nah, ya, waktu apa-apa. MTQ di Pamekasan, MTQ Jatim di Pamekasan tahun 2021. 2021 itu saya itu di-COVID-kan istilahnya. Jadi sebelum waktunya pulang, saya udah disuruh pulang. Disuruh pulang. Karena hasil swab saya itu positif. Positif. Ya, terus kan dipulangkan ke Mojokerto. Nah, sampai di Mojokerto kan saya nggak ada gejala apa-apa itu. Terus saya juga udah vaksin booster dan segala macam sudah. Nah, terus dites lagi antigen sama PCR. Nah, kebetulan yang di Pamekasan itu cuman antigen aja. Antigen kan kurang akurat ya. Yang lebih akurat itu yang PCR. Nah, kemudian di tes PCR di Mojokerto, alhamdulillah hasilnya negatif. Tapi saya itu sedih banget karena kan hari-hari terakhir kan biasanya kan rekreasi gitu kan sama kafilah-kafilah. Tapi saya tuh pulang duluan. Oh, berarti tetap ikut, udah tampil. Udah tampil. Hanya saja dipulangkan gara-gara COVID tengah-tengah kayak gitu ya. Ya udah akhirnya pulang. Tapi waktu itu di karantina apa enggak? Langsung enggak ya karena kan negatif. Iya, cuman saya kan di kampus saya tuh udah rame banget. Saya kabar-kabar. Mutia. Iya. Terus saya tuh diungsikan ke rumah saudara. Yang lumayan jauh lah. Selama 12 jam kalau nggak salah. Itu bukan lama dong kalau kayak gitu. Nggak sampai sehari dong. Sambil nunggu tesnya keluar gitu. Oh iya. Itu ya kejadian baik dan buruknya ya, cerita unik lah dari Mutia kayak gitu. Tapi
mungkin Mutia ada nih seperti untuk teman-teman kita yang ada di rumah yang lagi menyaksikan sekarang nih, apa sih dari Mutia yang bisa diberikan ke teman-teman biar tetap semangat ketika kalah atau ketika sudah menang tuh harus gimana? Intinya sedikit motivasi dari Mutia bagi teman-teman. Ada mungkin, terserah apa aja itu. Gimana sih untuk bisa menjadi berhasil itu? Iya. Yang pertama itu kita niatkan kalau lomba-lomba itu ya, kita niatkan itu niat syiar Islam gitu. Niat, ya. Jadi kalah menang itu udah urusan belakangan. Yang betul. penting kita itu mencari ilmu di dalamnya dan mencari pengalaman. Kemudian kalau ada orang yang nggak suka sama kita, yaitu tadi yang nggak suka sama kita atau apa, itu sudah biarkanlah dipuji tidak terbang dan dihina tidak tumbang. Nah, itu. Karena ketika kita tumbang itu sulit untuk bangkit lagi. Untuk teman-teman semuanya ya, ini kami mohon maaf ya karena mungkin kondisi yang juga tidak memungkinkan, audionya mungkin bermasalah juga ini ya karena bising suara motor, suara hujan, jadi mohon dimaklumi karena akan menjadi evaluasi kami untuk kedepannya karena ini udah setnya udah beda nih daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya sama Talita ini seadanya. Sekarang alhamdulillah sudah ada kursi baru dan lainnya. Semoga nanti juga ada studionya ya. Amin. Karena ini podcast keliling sih. Ya nanti misalkan nggak di studio ya kita keliling. Jadi kami yang ke tempat-tempat narasumber nanti bisa di outdoor ya. Sebenarnya kita mau outdoor kan, tapi karena sekarang hujan, akhirnya di sini ya udah kita banting setir di halaman depan rumah. Tapi ya meskipun dengan segala kekurangan, semoga dari perbincangan kita kali ini nih banyak hal-hal yang bisa diambil. Yang bisa diambil, yang baiknya tapi ya. Iya. Yang baiknya. Kalau yang buruknya gimana dong? Yang buruknya ya kayak lagunya Mutia kalau MSK. Mari kita hempaskan. Syair MSK ala Mutia. Bos kameramen ini sudah berapa menit ya? 43. Wah, ini terasa ya. Terasa ya kita curcol dari tadi. Tapi intinya saya ucapkan terima kasih ya untuk Mutia yang sudah memberikan waktunya untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Semoga segala hajatnya dilancarkan. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Ustaz. Dan nanti tentunya bisa kembali lagi dan terus berprestasi. Oke. Untuk teman-teman Sobat MTD, kalau masih ingin sharing dengan Ustazah Mutia, bisa melalui akun Instagramnya apa? Meutia Zain, @meutiazain. Oke, ya. Jadi karena ini juga hujannya sudah mulai deras lagi, akan saya akhiri. Jadi teman-teman semuanya silakan terus simak polling podcast keliling yang insya Allah akan hadir setiap bulannya. Terima kasih ya Mutia. Ya, sama-sama. Semangat terus dan semoga berhasil. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.